Di sini kita kenali ancaman bencana. Di sini kita bangun budaya sadar bencana. Di sini kita kurangi risiko bencana. Media Mata Gabba, masyarakat Tarakan tangkap bencana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat sobat tangguh dimanapun berada. Ya, pada saat ini ya kita melakukan podcast kembali karena berbicara bencana ini ya, yang terutama di Kota Tarakan itu seringkali banyak yang kita lakukan bersama secara kejadian, baik itu tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, lebih-lebih yang terjadi ini, yang sekarang ini kita alami dengan masa yang begitu rentang waktu yang sangat pendek, sehingga banyak kejadian-kejadian yang sudah kita alami. Nah, pada saat ini tidak asing lagi ya, telah hadir bersama kami ya, adalah saya perkenalkan Bapak Muhammad Sulam Kilmi sebagai Kepala BMKG Tarakan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Apa kabar Pak Budi? baik, sehat Pak? Alhamdulillah Ya, sehat-sehat. ya. Artinya pada saat ini kita akan mencoba menggali secara informasi apa-apa saja ketika kita berbicara sistem peringatan dini yang dibangun, tidak hanya di Indonesia, lebih-lebih di Kota Tarakan secara kesiapannya, untuk bagaimana nanti pengurangan risiko bencana itu lebih awal dan lebih dini tersampaikan, bahkan nanti secara pergerakan aksi itu nantinya juga bisa lebih tertata dan fokus dalam ancaman-ancaman yang akan kita terima. Ya, untuk materi ini ya nanti ada beberapa yang harus memang kita suguhkan ya dalam hal ini. Maka untuk sebelum kita memulai, apa sih itu Pak ya namanya SPD atau sistem peringatan dini yang dibangun ya, tentunya kita nanti masuk dalam sesi berikutnya. Maka untuk sebelum masuk ke sesi berikutnya, kita akan break sejenak untuk kita mendengarkan informasi-informasi kebencanaan yang ada di Kota Tarakan. Cara edukasi kita menjelaskan bahwa ini loh alat kita supaya nanti ancaman-ancaman yang bisa terjadi yang disampaikan tadi paling tidak sudah kita minimalkan. Kira-kira seperti apa Pak? Nggih, baik. Memang salah satu tugas BMKG ya, ketika berkaitan dengan peringatan dini, tentu harus menyediakan toolnya, peralatannya ya, perangkatnya ya. Yang pertama itu sensor gempa ya. Kita harus memasang sebanyak mungkin ya. Kata kawan-kawan saya yang sekolah di Jepang tentang kegempaan, di Jepang hampir kalau diukur ya, setiap kecamatan itu ada sensor gempanya ya. Nah, sedangkan kita di sini mohon maaf ya, Kaltara ini masih sangat minim ya. Jadi di beberapa titik ada di Tarakan sudah ada, di KTT ada, kemudian setahunya masih itu saja ya. Beberapa tahun yang lalu kita mau pasang, namun karena beberapa hal ya terkait dengan adanya COVID ya, kita ditunda dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa memasang lagi ya, menambah jejaring titik-titik sensor gempa itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga karena kita ini berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi ya,
juga saya kira sudah sewajarnya kita dipasang apa namanya, sirine ya, Ya. sirine tsunami ya. Mm-mm. Karena ini juga sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan ada bahaya tsunami yang segera datang. Ini saya kira bisa diaplikasikan Ya. kegiatan tersebut kalau ada sirinenya ya. Kemudian yang selanjutnya kita sudah pasang di sini adalah perangkat warning resistant system ya, WRS ya, kita sudah pasang di command center wali kota ya. Itu juga sebagai monitoring BPBD ya, untuk segera bisa mendeteksi ketika ada gempa-gempa yang berpotensi membahayakan, bukan hanya tsunami ya, karena dampak dari gempa itu bukan hanya tsunami ya. Jadi ketika skala gempanya juga cukup besar ya, bukan hanya tsunami yang diwaspadai, namun bangunan-bangunan yang berpotensi dirusak oleh gempa ini juga sangat berbahaya dan harus diwaspadai, sehingga perlu kita monitor apa namanya, pergerakan atau perkembangan gempa-gempa yang ada di Kalimantan Utara ya. Ya, memang menarik Pak kalau kita bicara untuk deteksi dini ini ya. Iya, iya, iya. Tadi kalau alat-alat yang memang perlu kita hadirkan itu ya sampai sehebat itu ya, artinya sampai ke, kalau di setingkat kecamatan saja ya kan sudah ada deteksi sensor yang bisa nanti kita bisa pandu ya secara operator sistem gitu ya, menjadi sentral kita secara informasi yang disebarluaskan ke masyarakat. Ya memang kira-kira mahal kah Pak alat ini Pak? Kalau harga ya terus terang kita tidak mengetahui itu ya. Secara pengalaman. Secara pengalaman kita juga seperti tidak apa sampai ini? menelisik karena Iya. dalam sistem BMKG untuk sensor ini semuanya masih terpusat, kita hanya menerima saja. Jadi kita tidak, istilahnya tidak kepo lah ya harganya berapa ya. Yang penting kita bisa memanfaatkan perangkat itu untuk kepentingan masyarakat. Bagi kami itu sudah sesuatu yang luar biasa ya. Namun kalau memang BPBD atau pemerintah daerah ingin membantu kami mengadakan, memperbanyak titik-titik tersebut ya, kita bisa berkolaborasi ya, koordinasi. Kita sebagai istilahnya penghubung ya, penghubung kepada BMKG pusat ya, untuk bisa difasilitasi mungkin untuk menambah titik-titik jejaring apa sensor-sensor gempa tersebut. Ya. Ya ini jadi penting karena kalau kita bicara ancaman di Kota Tarakan sendiri yang juga sudah kita tetap ekseskan kemarin, itu salah satunya adalah masalah gempa bumi dengan efek tsunami ini. Betul. Artinya kalau kita sekarang kembali ke topik kita adalah bagaimana nanti pengurangan risiko yang bisa kita lakukan. Ya. Ini paling tidak ada bahasanya dorongan lagi berkaitan dengan pengadaan-pengadaannya seperti ini yang menjadi prioritas. Betul Karena ya. apa? Secara dampak nanti yang akan muncul tentunya tadi disampaikan pasti kerusakan lingkungan, bahkan kalau memang di apa ya, di lebih ekstrim yang akan terjadi adalah korban jiwa ya. Ini yang kita dari awal sudah kita coba petakan. Nah, berkaitan dengan pemetaan teman-teman di BMKG ya, secara sistem perangkat dini yang secara series seringkali sudah dihadirkan itu. Kalau untuk Kota Tarakan ini dalam lokasi kah atau kawasan atau bahkan sampai ke tingkat pembagian zonasi kepulauan yang paling memiliki kerentanan berkaitan dengan sistem perangkat dini yang harus dihadirkan itu di mana Pak? Baik. Saya akan bicara tentang Indonesia dulu ya. Jadi hampir semua pantai di Indonesia itu berpotensi merupakan daerah rawan tsunami ya. Kemudian di Kalimantan, sepanjang sisi timur Kalimantan ya, mulai dari utara ya, jadi yang utara itu kita masih punya Malaysia ya, itu sampai ke selatan ya, itu sisi pantai timur Kalimantan mulai dari utara sampai ke selatan ini merupakan daerah rawan tsunami ya, termasuk kalau di Kaltara juga Tarakan ya. Nah, Tarakan ini juga merupakan daerah, jadi secara peta ya itu daerah rawan tsunami juga ya. Apalagi kita ini pulaunya kecil gitu ya, kecil, kemudian berhadapan langsung dengan volume laut yang luar biasa, artinya potensinya gede banget itu ya. Ketika terjadi
gempa bumi katakanlah skalanya magnitudo 7,0 gitu kan, dan dangkal ini sangat berpotensi mengakibatkan tsunami. Makanya kita harus sedini mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media seperti ini ya, ataupun kita sering memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, karena saya yakin kalau kepada anak sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP, daya ingat mereka itu akan luar biasa ya. Dimanapun mereka bertempat nanti suatu saat akan ingat, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi duta-duta kita ya, duta-duta kita untuk menyampaikan, mengedukasi orang-orang di sekelilingnya, orang-orang tercinta, untuk memberikan pemahaman bahwa kami dulu pernah ikut sosialisasi, ikut edukasi, ikut simulasi ya tentang gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya itu akan ditularkan terus-menerus ya, dan menjadi sebuah memori ya yang suatu saat bisa digali lagi. Nah, itu harapan kita seperti itu, karena kita tidak mungkin kita bau-bau tapi tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Nah, itu ya. Jadi secara pemetaan ya, hampir semuanya rawan tsunami. Semua Pak ya? Iya, semuanya. Ya kalau Tarakan saya kira BPBD sudah menyiapkan shelter ya, shelter tentu tempat yang tinggi ya, ataupun mungkin kalau diperlukan membuat sebuah bangunan yang tinggi, shelter gitu ya, untuk rencana evakuasi ketika hal ini terjadi gitu ya. Walaupun kita berharap tidak terjadi ya, namun dalam perspektif bencana ya, konsep bencana, kita harus siap dengan kemungkinan yang terburuk ya gitu kan. Ya, memang kalau kita bicara peringatan dini yang dihadirkan ini Pak, memang kalau bicara Tarakan kan sangat minim ya. Kalau kita mau porsikan ya, berkata porsikan. Ya, mungkin dari BMKG sendiri melalui programnya itu, apakah sudah ada pemetaan bahasanya gitu ya, pemetaan dalam konteks masing-masing, entah kelurahan, kalau di kami di Kota Tarakan kan karena kota, jadi ada kelurahan sampai ke kecamatan. Kira-kira secara perangkat pernah nggak diinventarisasi sehingga ada saran tidak atau rekomendasi untuk paling tidak kewilayahan ya, itu sudah disampaikan, sehingga kalau di pemerintah kan pastinya ada program-program yang bisa nanti diwujudkan dalam program musyawarah rencana kerja mereka kan, seperti itu sehingga nanti bisa dijadikan sedikit acuan. Nah ini mau saya tanyakan tadi, apakah sudah sampai ke pemetaan, sampai ke tingkat kelurahan kalau dimampukan di Kota Tarakan ini, karena bicara yang satu ini kan tidak mudah juga orang untuk bencana menjadi prioritas setelah seperti itu programnya. Nah ini tanggapan Bapak seperti apa ini? Oke, baik, terima kasih Pak Budi ya. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan perspektif masyarakat ataupun perspektif dari BMKG sendiri ya. BMKG itu punya prioritas kerja ya, punya skala prioritas ya. Tentu dengan segala keterbatasannya ya, akan memprioritaskan daerah-daerah yang tentu yang paling rawan, frekuensi gempanya tinggi, itu yang menjadi prioritas. Memang secara nasional ya, dulu ya, Kalimantan khususnya itu memang daerah yang paling aman ya dari gempa. Paling aman bukan berarti tidak ada gempa. Ini yo penjelasannya ya. Jadi artinya dengan keterbatasan BMKG, dengan sumber dana yang terbatas, kita berusaha membuat skala prioritas ya. Jadi Kalimantan mungkin belum dianggap perlu karena yang lain lebih membutuhkan. Nah ya itu ya. Jadi strateginya kan begitu. Artinya uangnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan kan gitu ya. Kalaupun memang seandainya kita punya sumber dana yang tidak terbatas, ya mungkin semua titik-titik kecamatan itu bisa dipasang gitu kan. Namun apalah daya ya, kemampuan kita pemerintah finansialnya terbatas, tentu kita maksimalkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri ya. Karena dianggap mungkin ya Kalimantan itu zona yang paling aman dari gempa, walaupun sesungguhnya kita yang merasakan ya sering terjadi gempa walaupun gempa kecil. Namun dengan adanya mungkin dengan adanya perkembangan zaman, saya berharap ketika di tempat-tempat lain yang level kerawanannya tinggi sudah mencukupi semuanya ya, kami berharap kita juga mendapat giliran ya untuk diperbanyak
perangkat-perangkat tersebut gitu ya. Dan kami juga sudah beberapa kali menyampaikan ya untuk dilakukan mikrozonasi di Tarakan ini ya terkait dengan gempa ini ya. Artinya diukurlah level kerentanannya seperti apa di sini. Itu juga sudah kami sampaikan ya. Namun tetap seperti itu kita punya resource sumber dana ataupun SDM yang terbatas. Jadi tetap punya skala prioritas Pak Budi ya. Jadi kita dalam daftar antrian lah. Ya, kalau bicara pengadaan ini Pak ya, ya antar pemerintah pasti sudah tahu betul mana yang memang harus kita prioritaskan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan informasi ini nanti kita menggugah kearifan lokal ya. Kearifan lokal yang memang kita suarakan kepada para pemirsa semua bahwa dan sahabat tangguh semua dimanapun berada dan pemangku kepentingannya. Ya, pemangku kepentingannya. Mudah-mudahan juga bisa menangkap apa-apa yang harus dipersiapkan Pak kalau kita berbicara menghadapi ancaman bencana dengan kondisi-kondisi di wilayahnya yang lebih mengenal seperti itu. Tapi memang menarik Pak kalau kita berbicara masalah-masalah operasional alat dan sebagainya ini. Nah, yang menarik lagi dengan situasi kita sekarang itu Pak, selain gempa bumi yang anggap aja yang paling ekstrim bila mana itu terjadi ya Pak ya. Nah, yang sekarang kita alami kan cuaca ekstrim ini. Ini kira-kira sampai sejauh ini masyarakat banyak bertanya ya kan, ini sedikit-sedikit berubah. Ini BMKG anggapannya ini Pak, ini konsisten apa tidak ini datanya kan begitu. Jadi nilai-nilai akurasi yang dihadirkan ini harus seperti apa pemahamannya sehingga nanti masyarakat yang menerima informasi itu cukup paham, mengerti tentang apa yang kita perbuat, dalam arti kalau kita bicara administratif yang kita tulis dan sebagainya ini. Nah, kira-kira tanggapan Bapak dengan yang seperti ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Sebelum masuk ke sana, saya akan sedikit bercerita ya. Jadi beberapa orang yang saya temui ya, mereka komplain ke saya, Pak, ini nggak akurat. Terus saya tanya, Bapak ngambil di mana? Saya di HP Pak. Nah, HP yang mana? Saya kejar kan. Ternyata itu sebuah aplikasi ikutan HP-nya ya. Jadi kalau merek X gitu kan, ya tertanam di situ, dari situ dia mengambil itu ya. Ternyata bukan dari aplikasi BMKG ataupun dari WA grup BMKG ataupun dari official sosial media kami. Nah, terus kalau gini kenapa Bapak komplain ke kami ya? Itu bukan produk resmi BMKG. Artinya dewasa ini saat ini banyak penyedia-penyedia independen ya yang menyediakan layanan informasi cuaca di genggaman kita ya. Itu memang mereka canggih ya, tampilannya bagus, namun kita tidak bisa komplain kemana gitu ya, karena itu memang independen ya. Bawaan dari HP biasanya itu ada berbagai macam provider layanan itu ada di sana ya. Jadi itu sebuah hal yang memang tidak kita pungkiri, itu sekarang marak di masyarakat ya. Namun ketika mereka menyampaikan, Pak saya ngambil dari sini Pak, nah, terus oh ya Bapak kalau memang ingin menyampaikan itu silakan Bapak mengunduh atau mengambil informasi resmi dari BMKG, dari sosial media kami yang resmi ya, atau bertanya ke kami. Insya Allah itu lebih akurat ya, dan kami selalu membuat verifikasi ya, verifikasi terhadap hasil perakiraan kami ya. Jadi kami tidak serta-merta setelah membuat begitu saja, tidak ya. Kami berusaha meningkatkan level akurasinya dengan selalu melakukan verifikasi ya. Kemudian bahwa dalam beberapa saat terakhir ya, kita emang sering dilanda cuaca ekstrim ya. Kalau dari perspektif kami, tentu cuaca ini memang selalu berubah-ubah. Jadi kalau masyarakat mengatakan kenapa cuacanya berubah-ubah, ya memang cuaca harus berubah-ubah ya. Kalau panas terus ya nanti yang jualan bakso ya itu juga mengeluh ya. Kalau panas terus yang jualan seneng kan gitu ya. Nah, itu salah satu dampak ekonomis di masyarakat ya. Tentu berubah-ubah. Namun jangan khawatir, seberapapun perubahan cuaca, kita selalu memonitor ya, mengecek 24 jam ya. Dan perakiraan yang kita sajikan juga berubah-ubah kok ya. Tidak hujan terus, tidak panas terus, selalu berusaha mengikuti perkembangan dinamika atmosfer ya.
Jadi kawan-kawan di operasional 24 jam mengecek, memonitor perkembangan dinamika atmosfer, termasuk aliran-aliran udara, massa udara, baik dari timur atau dari barat. Nah, kita selalu pantau itu. Kemudian kita juga memantau adanya perkembangan-perkembangan ketika ada tekanan rendah di wilayah Kalimantan Utara, itu nanti akan segera kita sampaikan analisis. Itulah nanti akan kita keluarkan yang namanya peringatan dini 3 hari ke depan. Ya itu ya, 3 hari ke depan ya. Itu sudah menjadi guidance atau panduan kami untuk membuat perakiraan 24 jam ke depan per kecamatan itu tadi ya. Jadi kalau masyarakat kadang menyampaikan ini nggak akurat, perlu saya sampaikan saat ini ya perkiraan kami skalanya skala kecamatan ya. Dalam kecamatan sendiri itu masih menjangkau wilayah yang luas ya. Sementara ketika ada hujan lokal ya, hujan lokal kadang luasannya tidak sampai satu kecamatan ya, hanya satu RT katakanlah hujan. Betul, ya. RT yang lain tidak hujan. Betul. Namun dari sisi meteorologis ya, itu sudah dinamakan verifikasinya sudah ada hujan ya. Ya. Gitu ya. Ya. Karena kalau kita perkiraan tidak hujan, namun satu kecamatan tadi ada hujan, itu juga tidak pas juga ya. Jadi tetap itu namanya hujan ya. Yang kami perlukan adalah kami mendapat masukan atau feedback dari masyarakat. Saya senang loh kalau kita masyarakat menyampaikan, Pak ini nggak akurat. Saya senang. Kita bahas, ayo kita bahas sama-sama ya. Nanti kita cek Bapak ngambil perakiraannya di mana, Bapak tinggalnya di mana, itu kan. Kita senang malah memberi masukan kepada kami untuk meningkatkan, menaikkan level akurasi kerja teman-teman itu ya. Ya memang ini mulai menarik Pak. Ada beberapa yang memang nanti kita lebih dalam lagi kita gali ya kan? tapi sebelum itu supaya Sobat Tangguh juga tetap setia dengan kami ya, kita break sejenak, jangan meninggalkan di channel kami. Itu bisa nanti diakses di kanal kami, di YouTube kami, BBD Kota Tarakan. Bisa nanti pemirsa bisa bergabung dengan kami ya. Informasi-informasi kebencanaan akan kita hadirkan. Kita break sejenak. Jangan lupa like, subscribe. Penanganan bencana secara umum adalah standar pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh para kepala daerah. Bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ini, bencana yang terjadi di wilayah Indonesia ada 2.718 kali. Dampaknya cukup signifikan, tidak jauh dari cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang. Di bulan ke-1 Oktober, di minggu ke-1 ini baru tanggal 10, sudah banyak terjadi banjir di mana-mana. Terkait hal-hal itu, saya ingin memberikan himbauan kepada kita semua. Yang pertama, mohon dari Kepala BPBD, baik provinsi, kabupaten, kota, segera melaporkan kepada para pemimpin daerah agar segera melakukan apel kesiapsiagaan dalam rangka mengetahui dan mengecek kondisi alat perangkat, personil, alat peralatan dalam rangka menghadapi bencana. Kemudian mohon dari TNI Polri menjadi garda terdepan yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat, apalagi dalam kondisi-kondisi siaga, kondisi-kondisi menghadapi bencana. Ini mohon meningkatkan patroli dan operasi khususnya di daerah-daerah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Nanti mohon Kepala BPBD, unsur Komandan TNI Polri juga memberikan penjelasan penekanan kepada masyarakat. Itu ada 4 poin diantaranya. Yang pertama adalah menyiapkan jalur dan tempat evakuasi berbasis keluarga. Kemudian masyarakat di sekitar lereng dataran rendah, jika terjadi hujan lebih dari 1 jam, kemudian jarak pandang 50 cm tidak terlihat, itu sudah merupakan tanda-tanda
akan terjadinya banjir bandang atau akan terjadinya air dari hulu menuju hilir. Karena itu apabila terjadi seperti ini, segera keluar dari rumah, tinggalkan tempat, cari medan yang aman yang lebih tinggi. Membiasakan melihat perakiraan cuaca baik di lingkungan tempat tinggal, kerja, dan sekolah. Dan yang keempat, harus mengenali potensi terjadinya bencana. Dan kita sepakat semua dengan kekompakan kita, kebersamaan kita, unsur-unsur kementerian, lembaga, BPBD, TNI, Polri, relawan, kita harus bersatu padu, kompak, sinergis, kita lindungi masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita yakin dan percaya tidak ada satupun tantangan, rintangan, kendala, hambatan yang tidak bisa kita atasi selama kita bersatu padu. Ya, baik Sobat Tangguh dimanapun kalian berada, kita lanjut lagi ke sesi Gini ya, berikutnya. saya enak Ya, canda. kelihatannya sangat menarik ini, sangat mulai sudah secara informasi ini mulai lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Pak Gilmi ya, selaku Kepala BMKG Kota Tarakan ya, bukan Kota Tarakan tapi Tarakan ya, karena secara wilayah kerjanya juga saya lihat sekaltara itu, jadi cukup menyibukkan ini dan sebagainya itu. Ya, kembali ke penjelasan tadi Pak, memang kalau bicara fenomena ya, bicara fenomena terutama cuaca ekstrim yang kita alami terutama di Kota Tarakan ini Ya, cukup banyak nilai perubahan secara waktu yang cepat dan sebagainya ini. Nah, secara strategi Pak ya, baik sistem peringatan dini yang dihadirkan dengan informasi tadi, apakah ada opsi yang lain yang memang nanti masyarakat bisa lebih mudah ya, tidak hanya mengakses, karena masyarakat kita kan ya kalau yang berbicara kalangan menengah ke atas mungkin bisa dengan kemudahan kemampuannya secara alat dia bisa pergunakan melalui Ya. HP, mungkin melalui informasi yang lain, kanal-kanal yang YouTube, mungkin bisa mengakses juga ke websitenya BMKG dan sebagainya. Nah, kiat-kiat apa nanti yang bisa dilakukan untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin entah karena domisilinya yang tidak terjangkau ya, memang Tarakan kecil Pak, tapi kita ini kadang-kadang Pak ada bahasa, ada kota Tarakan yang dimaksud keramaiannya, ada di kayak desanya seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kalau kita ngamati satu pulau ini adalah satu kota, ya, tapi secara fenomena faktanya adalah ada yang dinamakan bahasanya kota yang dihadirkan adalah yang keramaiannya itu lebih gitu ya, Iya, iya. ada yang agak sepi. Nah, ada yang seperti pinggir ya. ya pinggir. Nah itu yang secara kira-kira apa sih kiat-kiat yang bisa nanti mereka dapatkan ya dengan sistem peringatan dini yang tadi disampaikan itu, terutama untuk cuaca ekstrim yang marak ya sampai saat ini kita alami, bahkan secara puncak. Nah, ini dalam 2 bulan ini ya, sebagai antisipasi kita dalam proses pengurangan risiko bencana ini. Silakan Pak. Oke, baik Pak Budi. Jadi sebelum kita melangkah menelisik ke dalam lagi ya, Ya. Saya juga ingin menyampaikan, menghimbau kepada Sobat Tangguh ya, bahwa di Tarakan ini hanya mengalami satu musim saja ya, jadi hujan sepanjang tahun ya. Ya. Artinya tidak ada musim kemarau ya. Jadi sepanjang tahun selalu ada hujan. Iya. Nah, ini merupakan sebuah berkah sebetulnya. Namun kalau kita tidak bisa mengelola juga menjadi sebuah bukan berkah ya, tapi bisa menjadi sebuah bencana itu kan. Apalagi kalau datangnya secara ekstrim ya. Dan betul yang disampaikan Pak Budi tadi, memang BMKG sudah merilis bahwa untuk di Kaltara ya secara dominan ya, puncak hujan itu di bulan November dan Desember. Artinya ini patut kita waspadai, dan memang kenyataannya sampai tanggal 17 ya November ini, Oh, hari ini. ya kan, memang hujannya lebih sering ya, lebih intensitasnya lebih tinggi tinggi. daripada bulan-bulan sebelumnya. Secara akumulasi sebulan kita belum jumlahkan ya. Ya. Namun secara peringatan dini yang kami rilis ya,
ini sudah lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya. Kemudian ingin juga saya sampaikan kenapa kita sekarang sering terjadi cuaca ekstrim ya. Jadi dalam satu abad ya, satu abad terakhir ya, itu kenaikan suhu bumi ini memang meningkat ya, sekisarnya 2 derajat Celcius. Nah, ini ternyata memicu dampak-dampak yang lainnya. Jadi dampaknya adalah climate change ya, perubahan iklim. Nah, jadi musim hujan di beberapa tempat ada yang awalnya maju ya. Nah, kemudian musim kemarau juga ada yang tambah pendek ya, ada yang beberapa tempat ada yang mundur ya. Ini macam-macam karakter di berbagai tempat ini berbeda-beda ya. Nah, kalau Tarakan sebenarnya tidak dipusingkan dengan musim-musim itu. Namun yang harus diwaspadai adalah tingginya frekuensi cuaca ekstrim. Nah, tentu ini akibat dari perubahan iklim tadi ya itu ya. Jadi kita sering dihadapkan dengan pertumbuhan siklon tropis di wilayah utara kita ya, di perairan Filipina, kemudian di utaranya Sulawesi. Ini dampaknya ke kita ya. Dampaknya selalu ke Kalimantan Utara. Kita cukup beruntung ya, karena agak jauh ke selatan ya. Namun di beberapa tempat di wilayah Kalimantan Utara seperti di Nunukan, ini dampaknya lebih besar ketika ada siklon tropis di utara ya daripada kita ya. Namun itu pun juga sudah sangat berdampak di sini ya. Pak Budi mungkin sering sana ringan, kita berat nanti. Membuat statistik ya, ketika ada hujan ini longsornya di sini itu kan sudah kerjaannya Pak Budi ya gitu ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian ekstrim ya akhir-akhir ini yang membawa dampak-dampak ikutannya ya, seperti tanah longsor ya, genangan ya. Nah, kalau Pak Budi mengatakan genangan ya, kalau ke masyarakat mengatakan banjir ya. Jadi betul, itu hal-hal yang menjadi fokus atau tanda kutip harus kita perhatikan dan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian apalagi selanjutnya tadi ya, terkait dengan bagaimana strategi kita menyampaikan kepada masyarakat ya. Tentu masyarakat, saya yakin masyarakat sekarang sudah jarang yang membuka web ya. Saya juga memahami karena perkembangan zaman ya. Masyarakat juga seperti mungkin agak alergi ya membuka web itu ya. Yang ditonton tuh Pak, yang asik-asik ya. Iya betul ya. Yang menarik-menarik. Makanya kita juga berusaha menyajikan informasi kita di platform yang disenangi oleh masyarakat ya. Diantaranya Instagram ya. Jadi Instagram kita selalu eksis di sana ya. Kami sudah menyediakan satu tenaga khusus ya untuk mengoperasikan Instagram ya, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat kita sudah selalu update di Instagram ya. Harapan saya masyarakat juga bisa, yang memang hobinya main Instagram, silakan ya di follow akun sosmed Instagram kami ya. Kemudian jangan lupa diikuti beritanya ya. Kemudian strategi yang lain ya, kita selalu berusaha menyampaikan bekerjasama dengan media ya, baik media elektronik ya, dalam hal ini RRI ya, televisi ya. Kemudian juga kami sering berbagi informasi dengan para awak media ya, baik media online ya, media portal-portal online ataupun media cetak ya, untuk kami minta tolong ya untuk bisa menyebarkan informasi ini kepada masyarakat, terutama informasi-informasi yang sifatnya jangka panjang ya. Katakanlah bahwa puncak hujan ini sudah kami sampaikan di bulan Oktober ya, bahwa puncak hujan itu diperkirakan November Desember. Nah, ini akan menjadi sebuah kewaspadaan bagi masyarakat. Nah, ini tentu kami tidak bisa sendirian menyampaikan ini kepada masyarakat. Kami memerlukan mitra-mitra ya yang bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Itu salah satunya. Kemudian cara yang lain, kami berupaya mendatangi komunitas-komunitas ya. Baik komunitas pemerintah ya, katakanlah kelurahan ya, ataupun dunia usaha, perbankan, kami berusaha hadir ke sana, ataupun sekolah-sekolah ya, kami berusaha masuk ke sana untuk memberikan informasi ya, memberikan informasi, gambaran, kemudian sekurang-kurangnya di akhirnya mereka bisa punya akses kepada kami, bisa bertanya. Harapan kami semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi yang kita rilis gitu Pak Budi ya. Kemudian ke depan terkait dengan masyarakat yang tadi kita katakan tidak di kota itu ya. Kalau Tarakan
saya kategorikan kita banyak kawan-kawan kita yang profesinya sebagai nelayan ya, nelayan betul, itu tidak di kota ya, Iya. bahkan ada kantong-kantong di sekitar Betul. pulau-pulau pulau-pulau Tarakan ya. Dalam waktu yang akan datang kita berusaha untuk merangkul mereka dalam sebuah program yang namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ya. Jadi kita akan kumpulkan mereka, mungkin dari nelayan-nelayan itu kita berikan edukasi tentang cuaca perairan Pak. Jadi termasuk nanti isinya banyak ya, tentang ya tinggi gelombang, pasang surut, dan mungkin tentang cuaca ekstrim ya. Itu kita sampaikan semua di sana. Intinya adalah kita ingin memperbesar jangkauan kita kepada masyarakat, tentu dengan upaya-upaya yang kita hadirkan itu tadi ya. Jadi nggak seperti yang itu-itu saja ya, namun kita berupaya merangkul sebanyak-banyaknya, yang kita harapkan nanti menjadi duta-duta untuk menyebarkan informasi itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, gitu Pak Budi ya. Iya. Ya memang menarik Pak kalau kita bicara program-program yang memang kita bisa selenggarakan, kadang-kadang kita bisa bersama-sama gitu. Ya, BMKG, BPD maupun stakeholder kita yang lain seperti itu. Iya. Karena kita dengan peta ini semuanya harus terlibat seperti itu. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Hilmi sebagai pimpinan di BMKG Tarakan ini, secara apa ya, boleh dikatakan target ya, secara target khususnya untuk pemetaan berkaitan zonasi risiko Ya. berkaitan dengan sistem perikanan yang dihadirkan di kawasan itu sebagai mungkin salah satu ukuran indikatornya penilaian itu. Kalau di daerah kami Pak, di Kota Tarakan itu risiko rendah, sedang, dan tingginya berbicara dengan sekarang kita bahas cuaca ekstrim itu secara pola atau penetapannya itu apakah langsung sama satu pulau itu sedang semua atau tinggi semua atau rendah semua, apakah ada pola tersendiri dari BMKG untuk memetakan ini sehingga masyarakat cukup terbantu dan waspada dengan situasi kita untuk bulan November maupun Desember ini dengan intensitas curah hujan yang lebih diterima di kawasan-kawasan tersebut secara potensinya. Iya. Kira-kira seperti apa tanggapan Pak? Walaupun Pulau Tarakan ini kecil ya, namun kami merilis potensi dampaknya ini tidak sama tiap daerah ya. Sampai saat ini kita masih baru sampai sebatas kecamatan ya. Jadi setarakan tidak sama potensi dampaknya ya. Jadi kita sudah merilis namanya impact based forecast ya. Jadi potensi perakiraan berbasis dampak ya. Jadi tidak sama Pak. Jadi masyarakat bisa mengakses seandainya di Tarakan ini statusnya waspada ya. Nah, nanti kita akan rilis ya. Kami sering merilis membuat sebuah peta ya, peta, dan kemudian juga grafik-grafik ya, tentang daerah mana saja di Kalimantan Utara yang statusnya waspada. Ya, waspada ya. Nah, jadi waspada tidak sama di seluruh Pulau Tarakan Pak. Jadi berbeda-beda. Beda-beda. Jadi kalau tadi Tarakan sama enggak ya. Iya. Jadi katakanlah di Kalimantan Barat Iya. statusnya waspada, Kalimantan Tarakan Timur statusnya ya tidak waspada. Itu artinya level potensi dampaknya berbeda-beda. Ya, menarik ya Sobat Tangguh secara informasi. Mudah-mudahan rekan-rekan Sobat Tangguh terutama yang di Kota Tarakan semakin mendapat pencerahan ini berkaitan dengan sistem peringatan ini yang dihadirkan dari BMKG selaku pemangku kepentingannya ini, mudah-mudahan cukup membantu. Ya Pak Hilmi, untuk closing statement berkaitan dengan program kami ya secara podcast ini, apa sih yang menjadi terobosan-terobosan maupun langkah ke depan yang memang harus kita bisa jalankan bersama atau memang secara mandiri BMKG bisa buat gitu ya untuk Kota Tarakan terutama ya, supaya Kota Tarakan menjadi kota yang aman ya tentunya dari bencana ini ya. Kira-kira Sadar bencana Pak. ya. Sadar bencana. Ya tentu kami berharap lebih intens lagi, lebih meningkat lagi kolaborasi kita Pak. Jadi bukan hanya dengan BPBD tapi dengan semua pemangku kepentingan di Tarakan, karena bagaimanapun dengan
slogan yang selalu disampaikan oleh BPBD, bencana itu urusan kita bersama, Pak, Iya, ya. iya. Jadi BMKG tugasnya istilahnya memberikan kick off ya. Iya. Jadi peluit kick off-nya dari Peluitnya, BMKG ya. ya. Selanjutnya bolanya ditendang oleh pemain-pemainnya semua Iya, di situ ya, betul. itu ya. Jadi kita berbagi pemainnya siapa-siapa saja. gitu ya. Jadi monggo silakan Iya. kita memberi informasi awal ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bola itu ya dibawa, Pak, dimasukkan ke golnya, Pak. Iya. Bukan hanya diliatin tok ini. Betul, itu, Pak. Jadi itu sih, jadi semoga sinergi kita makin meningkat Ya. karena kami yakin ya BMKG tanpa mitra, tanpa bantuan dari kawan-kawan media, dari dunia usaha, pemerintah daerah, kami tidak akan efektif menyampaikan informasi-informasi yang kami punya kepada masyarakat, Pak. Jadi kan itu saja sih, Pak. Kalau yang terakhir jangan lupa like, subscribe, komen. Ya, atas nama BPD Kota Tarakan, Pak Hilmi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk sama-sama. podcast kami ini. Mudah-mudahan cukup banyak manfaat yang bisa diambil Amin, oleh amin. pemirsa Sobat Tangguh semua, Amin, guys. sehingga lebih dini bisa mempersiapkan diri bagaimana pengurangan risiko yang bisa dihadirkan di kawasan masing-masing. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Hilmi Terima kasih, atas Pak kehadirannya Budi. Nggih. secara waktu. Nah, baik Sobat Tangguh dimanapun Anda berada, ya bincang-bincang kami rupanya nanti sangat menarik ya. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi nanti di lain waktu dan Siap, kesempatan. insya Allah. Ya, semoga semuanya bermanfaat dan menjadi kekuatan kita bersama membangun Kota Tarakan menjadi kota yang aman dari bencana. Akhir kata, saya pemandu acara adalah Budi Sunyoto berpamit ya, dan tak lupa untuk Sobat Tangguh semua adalah salam tangguh. Salam tangguh juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.